Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Ipa. Oke, baiklah. Sebelum melakukan coaching hari ini sebelumnya sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Tapi sebelum itu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan akan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana juga coachee tersebut dapat merespon atau menanggapi beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan sebagai coach. Gitu ya, Bu ya. Lalu jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Selanjutnya ya Bu ya, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Ibu gitu ya, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching Ibu kali ini? Baik, Bu. Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini, yang mana coaching kali ini coachee saya adalah Ibu Yunawati, dan ada dua kompetensi, Bu, yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua kemudian mendengarkan aktif atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee saya. Pertanyaan kedua yaitu kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini terhadap Ibu Yunawati yakni present atau mendengarkan secara penuh, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap beliau. Kemudian ya Bu ya, pertanyaan terakhir nih dari saya. Indikator apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya harapkan setelah melakukan proses coaching dengan coachee saya Ibu Yunawati, saya berharap coachee saya dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang tengah dihadapi oleh coachee saya. Oke, baik Ibu. Demikian praobservasi untuk pertemuan kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Terima kasih atas waktunya dan dipersilakan untuk kesempatan coachingnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Yuna. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya, Bu Yuna? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Bu Yuna nih, saya dapat kabar katanya Bu Yuna mau ngobrol nih sama saya. Betul, Pak. Sebelumnya ya ada sedikit kekesalan di hati saya. Oh iya, baik ya kalau begitu. Bu Yuna bisa berbincang-bincang ngobrol dengan saya, tapi karena kesibukan kita juga di sela-sela jam pembelajaran ya Bu, mungkin saya membatasi perbincangan kita sekitar 15-20 menit, cukup ya Ibu? Baik, Pak. Oke, baik. Kalau saya boleh tahu apa sebenarnya permasalahan yang tengah dihadapi oleh Ibu? Iya, begini, Pak. Waktu hari Kamis saya melaksanakan pembelajaran berbasis kunjungan. Jadi kunjungan ke industri yang letaknya dekat sekolah kami. Nah, cuman yang jadi kelemahan saya, karena memang jaraknya dekat dengan sekolah, saya kurang memperhatikan arahan yang baik, sehingga pada saat pelaksanaan kunjungan industri ada siswa saya yang karena rumahnya dekat dengan lokasi tersebut, di tengah jalan itu bolos. Jadi bolos kemudian pulang ke rumahnya. Nah begitu, Coach. Jadi saya agak-agak kesal gitu ya dengan perilaku siswa saya seperti itu. Oh iya, jadi Bu Yuna melakukan kunjungan industri bersama dengan siswa-siswi, Iya. namun letak
tempat industri tersebut tidak berjauhan dengan Kira-kira sekolah. 1 kilometer. Oh, 1 kilometer, sehingga kedapatan ada siswa yang melanggar tata tertib sekolah, Iya, yakni betul. malah membolos, Iya, bukannya betul. melakukan kunjungan industri, malah dianya pulang. Seperti itu mungkin ya. Oke, dari kejadian tadi adanya siswa yang membolos ketika kunjungan industri, apa yang Bu Yuna rasakan? Ya, saya khawatir sekali gitu, siswa saya itu ternyata bukan pulang ke rumah tapi malah keluyuran. Jadi saya khawatir, takut disalahkan oleh pihak sekolah dan juga disalahkan oleh orang tua siswa juga Bu, gitu, dengan kejadian tersebut. Iya, jadi kekhawatiran adanya temuan bahwa siswa tersebut malah bukan pulang ke rumah ya Bu ya, tapi melainkan ke tempat lain seperti itu, sedangkan masih di jam KBM. Baik Ibu, dari permasalahan yang sudah Ibu kemukakan, kira-kira apa harapan yang ingin Ibu dapatkan setelah perbincangan kita hari ini? Ya, jadi pengalaman pembelajaran yang saya lakukan ya, karena saya berpikirnya begini Bu, tahun lalu juga kami melaksanakan kunjungan industri tapi dipersiapkan dengan matang sekali karena ini dekat lokasinya. Jadi saya suka teledor gitu ya, suka tidak mempersiapkan arahan yang baik kepada siswa, materi yang harus disampaikan kepada siswa sebelum hari H-nya, dan jadwal. Nah, saya akan mempersiapkan materi pembelajaran berbasis kunjungan dengan baik dan juga memberikan arahan sebelum hari H-nya kepada siswa saya dan membuat jadwal tersusun mulai dari berangkat sampai dengan pulang kembali, begitu. Oke, baik. Jadi Ibu akan melakukan perubahan pada perencanaan ketika akan melakukan kunjungan industri ya Bu ya, sehingga tidak terjadi lagi kesalahan yang sama dengan adanya siswa yang membolos. Baik Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi kan Ibu sudah menggamblangkan, saya sangat mengapresiasi sekali yang Ibu Yuna sampaikan, yang mana membuat perencanaan yang matang, kemudian lagi terstruktur dan juga terprogram. Kemudian adakah strategi lain yang bisa Ibu gunakan untuk mengantisipasi agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Ya, saya akan mempersiapkan referensi pembelajaran berbasis kunjungan industri ya. Kemudian saya juga karena saya jam mapelnya 12 jam, jadi 2 jam itu sebelum pemberangkatan saya akan menyampaikan dulu kepada siswa arahan mulai dari berangkat sampai dengan pulang kembali, dan membuat jadwal kegiatan selama kita di sana itu ngapain, begitu Bu. Dan juga saya meminta feedback dari teman dan mentor saya. Baik Bu, saya sangat mengapresiasi dari perencanaan yang Ibu buat. Jika diskalakan, tadi kan Ibu sudah membuat perencanaan yang sudah terstruktur dengan program yang sudah tertata rapi. Jika ditargetkan misalkan keyakinan Ibu berapa persentase atau berapa skala yang bisa Ibu capai dari perencanaan yang sudah Ibu buat? Ya, karena saya kemarin sudah berpengalaman ya Bu ya, jadi target saya dalam 1 semester itu memang kunjungan ini dilaksanakan 1-2 kali. Nah, karena ini semester ganjil, saya melakukannya hanya 1 kali. Nah, untuk kedepannya semester genap ini insya Allah saya menargetkan 90% Bu. Ini untuk berhasil pembelajaran ini berbasis kunjungan, supaya anak-anak itu terbuka wawasannya bahwa dunia kerja ini seperti ini gitu. Oke, baik Bu. Pembelajaran dengan berbasis kunjungan ya Bu ya, yang mana Ibu sudah menyiapkan perencanaan yang begitu matang. Kira-kira siapa yang ikut terlibat dalam perencanaan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Karena saya SMK ya Bu ya, SMK, saya meminta bantuan teman sejawat yang satu rumpun, biasanya satu di jurusan itu, dan juga kepala jurusannya Bu.
Jadi saya yakin beliau itu dapat memberi dukungan penuh kepada khususnya kepada saya dalam melaksanakan pembelajaran berbasis kunjungan. Oke, baik Bu. Strateginya sudah, daya dukungnya juga sudah. Lalu kira-kira kapan Ibu akan mulai mengimplementasikan perencanaan yang sudah Ibu Yuna buat? Semester genap Bu, semester genap setelah penilaian tengah semester. Baik Bu ya. Sepertinya cukup ya Ibu Yuna untuk perbincangan kita pada hari ini. Semoga nanti setelah Ibu mempraktekkan, saya tunggu kabar baik dari Ibu, bagaimana feedback dari siswa dan juga bagaimana tadi pihak-pihak kontribusi pihak-pihak yang Ibu yakini akan ikut membantu Ibu dalam mencapai target pembelajaran yang sudah Ibu tentukan. Saya rasa dicukupkan sampai di sini dulu. Nanti bisa calling saya lagi ya Bu ya setelah Ibu mempraktekkan perencanaan yang sudah Ibu buat. Terima kasih banyak Ibu Yuna. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Wawa, proses coaching hari ini tuh berjalan dengan lancar, baik tanpa kendala. Namun demikian ya, di akhir ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan ke Ibu. Yang pertama yaitu, apa sajakah yang dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian tujuan yang sudah direncanakan? Ya, baik Bu. Alhamdulillah, proses coaching saya dengan coach saya yaitu Ibu Yunawati sudah berlangsung, sudah berakhir. Dan saya pada coaching barusan sudah menerapkan alur Tirta, yang mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab, sehingga coach saya mampu mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Dan saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coach saya, sehingga coach saya mampu menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapinya. Oke, baik. Menurut saya ya Bu ya, sebagai observer, Ibu itu sudah melaksanakan coaching ini dengan baik, lancar, dan sudah mengikuti alur Tirta gitu ya Bu ya. Lalu sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach itu bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya sampai kepada penemuan solusi-solusi gitu ya Bu ya. Dan sudah sesuai dengan prinsip coach itu sendiri ya. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, jujur Bu ya, saya perlu melakukan proses coaching ini beberapa kali untuk memantapkan pemahaman saya terhadap alur Tirta dan juga prinsip coaching. Insya Allah kedepannya saya akan secara berkala melakukan coaching agar semakin mantap memahami alur Tirta. Iya. Baik Ibu, kita cukupkan ya untuk supervisi hari ini. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang. Amin. Dan bisa Terima kasih mengikuti banyak. alur Tirta sebagai coach gitu ya Bu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya, dan semoga ke depan bisa menjadwalkan ulang lagi untuk coach-coach bertemu dengan coach yang lain. Amin. Oke, Terima kasih Bu. kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.